Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wazan-wazan dari sighot muntahal jumu'. Sebagaimana kita ketahui bahwa sighot muntahal jumu' adalah merupakan salah satu bagian dari penghalang atau illat yang ada pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah setiap kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ketidakbisaannya kalimat isim tersebut menerima tanwin karena pada kalimat isim terdapat illat atau penyakit. Sehingga penyakit inilah yang menghalangin kalimat isim tersebut untuk bisa menerima tanwin. Salah satu illat yang ada pada isim ghairu munsharif itu adalah sighot muntahal jumu'. Sighot muntahal jumu' adalah merupakan salah satu bentuk dari jamak taksir. Sebagaimana kita ketahui bahwa jamak taksir adalah merupakan salah satu macam dari jamak yang di sini bentuknya merubah dari bentuk mufradnya. Pada sighot muntahal jumu' ini terdapat beberapa wazan yang apabila jamak taksir tersebut mengikuti salah satu daripada wazan tersebut, maka jamak taksir itu masuk dalam kategori sighot muntahal jumu'. Mari kita pelajari lebih lanjut. Wazan atau pola daripada sighot muntahal jumu' itu ada 14 macam. Kita mulai dari wazan yang pertama. Wazan yang pertama adalah wazan fa'alilu. Wazan fa'alilu ini merupakan salah satu wazan dari sighot muntahal jumu'. Contohnya seperti lafaz darahimu. Darahimu bentuk mufradnya adalah dirham. Dirhamun darahimu. Kemudian wazan yang kedua adalah fa'alilu. Fa'alilu contohnya seperti lafaz dananiru. Ini bentuk mufradnya adalah dinar. Dinarun, dinarun, dananiru. Artinya beberapa dinar. Kemudian wazan yang ketiga adalah afa'ilu. Afa'ilu ini adalah wazan yang ketiga. Contohnya seperti lafaz afadilu. Afadilu ini bentuk dari jamaknya dan bentuk mufradnya adalah afdolu. Afdolu ini bentuk mufradnya, sementara bentuk jamaknya adalah afadilu yang mengikuti wazan afa'ilu, dan itu termasuk dari sighot muntahal jumu'. Dan wazan yang keempat adalah wazan afa'ilu. Contohnya seperti lafaz asalibu. Bentuk mufradnya adalah uslubun. Uslubun asalibu. Ini adalah wazan dari sighot muntahal jumu' yang keempat. Wazan yang kelima itu adalah wazan tafa'ilu. Tafa'ilu contohnya seperti lafaz tajaribu. Tajaribu bentuk mufradnya adalah tajribatun. Tajribatun tajaribu. Wazan yang keenam adalah tafa'ilu. Contohnya seperti lafaz taramidu. Taramidu bentuk jamak dari lafaz turmudatun.
turmudatun bentuk mufradnya dan jamaknya adalah taromidu mengikuti wazan tafailu. Yang ketujuh adalah wazan fawailu. Fawailu contohnya seperti lafadz nawasiru. Nawasiru bentuk mufradnya adalah nasiratun. Nasiratun, nawasiru. Ini yang ketujuh. Dan yang ke-8 wazannya adalah fawailu. Fawailu seperti contoh tawahinu. Tawahinu bentuk mufradnya adalah tahunatun. Tahunatun, tawahinu mengikuti wazan fawailu. Ini adalah wazan yang ke-8. Wazan yang ke-9 itu adalah mafailu. Contohnya seperti lafadz masajidu yang bentuk mufradnya adalah masjidun. Masjidun, masajidu. Wazan yang ke-10 adalah mengikuti wazan mafailu. Contohnya seperti lafadz mafatihu. Mafatihu ini adalah bentuk jamak dari lafadz miftahun. Miftahun, mafatihu. Ini adalah wazan yang ke-10. Selanjutnya adalah wazan yang ke-11. Itu adalah wazan fayailu. Contohnya seperti lafadz soyariku. Soyariku ini adalah bentuk jamak dari lafadz soyrokun. Soyrokun, soyariku. Ini adalah wazan yang ke-11. Selanjutnya wazan yang ke-12 adalah mengikuti wazan fayailu. Fayailu contohnya seperti lafadz dayasiru. Dayasiru adalah merupakan bentuk jamak dari lafadz daisur. Daisurun, dayasiru. Ini adalah wazan yang ke-12. Wazan yang ke-13 ini adalah wazan yafailu. Yafailu contohnya seperti lafadz ya hamidu. Ya hamidu merupakan bentuk jamak dari lafadz yahmadu. Yahmadun, yahmadun, yahamidu. Dan wazan yang ke-14 adalah mengikuti wazan yafailu. Nah, ini contohnya seperti lafadz yahamimu. Yahamimu adalah bentuk jamak dari lafadz yahmumun. Yahmumun, yahamimu. Ini adalah pola-pola atau wazan-wazan dari sigot muntahal jumu. Dan perlu kiranya kita menghafal dari wazan-wazan tersebut. I'rab daripada sigot muntahal jumu tidak sama dengan i'rab jamak taksir. Sekalipun sigot muntahal jumu merupakan bentuk dari jamak taksir. Karena memang sigot muntahal jumu ini termasuk daripada isim ghairu munsharif, maka dia di-i'rab sebagaimana isim ghairu munsharif, yaitu manakala rofa, maka tanda rofanya dengan dhammah
tanpa tanwin. Contohnya seperti lafadz indi darahimu. Indi darahimu. Saya punya darahimu beberapa dirham. Lafadz darahimu ini i'robnya adalah rofa. Karena di sini berkedudukan sebagai mubtada dan mubtada i'robnya harus rofa. Tanda rofanya di sini dengan dhammah. Akan tetapi dhammahnya di sini tidak boleh diberi tanwin karena lafadz darahimu adalah isim ghairu munsharif yang termasuk salah satu ilat atau penyakit dari isim ghairu munsharif. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Contohnya seperti lafadz inna indi darahima. Inna indi darahima. Lafadz darahima ini dalam keadaan nasab sebagai isim daripada inna, dan ini hukumnya wajib nasab dan tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah. Tetapi di sini fathahnya tidak boleh menggunakan tanwin karena termasuk sighot muntahal jumu. Dan yang selanjutnya, jikalau dalam keadaan jer dan tanda jernya adalah dengan menggunakan fathah. Jikalau jamak taksir, tanda jernya di sini menggunakan kasroh, tetapi karena memang ini sighot muntahal jumu yang termasuk ilat atau penyakit dari isim ghairu munsharif, maka di sini tanda jernya menggunakan fathah bukan kasroh. Contohnya seperti lafadz min darahima. Min darahima. Lafadz darahima ini dalam keadaan jer, dijerkan oleh huruf jer min darahima. Tanda jernya di sini menggunakan fathah, tidak menggunakan kasroh sebagaimana jamak taksir. Karena lafadz darahima termasuk sighot muntahal jumu. Ini adalah i'rob dari sighot muntahal jumu. Sebagaimana bentuk-bentuk daripada isim ghairu munsharif yang lain, maka ketentuan yang ada pada sighot muntahal jumu pun sama dengan isim ghairu munsharif, yaitu sighot muntahal jumu yang asalnya masuk dalam kategori ghairu munsharif ini nanti akan menjadi munsharif manakala terjadi dua hal. Yang pertama, manakala sighot muntahal jumu tersebut diawalin dengan al, dan yang kedua manakala sighot muntahal jumu itu dimudhofkan atau disandarkan pada kalimat isim yang lain. Artinya hukum daripada sighot muntahal jumu adalah ghairu munsharif, tidak boleh diberi tanwin. Artinya dia di-i'rab sebagaimana isim ghairu munsharif. Akan tetapi manakala dia sudah mengalami dua hal ini, maka dia hukumnya menjadi munsharif, sehingga tanda i'rabnya dikembalikan kepada bentuk asalnya. Karena memang sighot muntahal jumu itu adalah bentuk daripada jamak taksir, maka dia pun dikembalikan lagi pada jamak taksir, yaitu manakala rofa dirofakan dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jernya dengan kasroh sebagaimana jamak taksir. Kita ambil contoh sighot muntahal jumu yang diawalin dengan al. Contohnya seperti lafadz minat darahimi. Lafadz darahim manakala awalnya tidak ada al, maka di sini akan dibaca min darahima dengan menggunakan fathah. Akan tapi karena memang di sini sudah diberi al atau dimasukin oleh al, maka di sini i'rabnya sebagaimana dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu jamak taksir. Jamak taksir jikalau dalam keadaan jer, tanda jernya menggunakan kasroh, jadi tidak menggunakan fathah lagi. Minat darahimi. Minat darahimi adalah bentuk dari jamak taksir, bukan sighot muntahal jumu lagi. Kemudian kita kasih contoh yang mengalami mudhof atau disandarkan pada kalimat isim yang lain. Contohnya seperti lafadz min darahimi Ahmad. Lafadz darahim adalah awalnya sighot muntahal jumu.
Akan tetapi karena di sini disandarkan atau dimudofkan pada kalimat yang lain, maka ghairu munsorifnya batal dan dia menjadi munsorif. Ketika dalam keadaan jer, dijerkan dengan menggunakan kasroh. Min darohimi Ahmad. Di sini dikembalikan kepada bentuk asalnya yaitu jamak taksir. Inilah ketentuan-ketentuan yang ada pada sigot muntahal jumu. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama.